Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin Nabi Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam, summa ila ruhi jami' ikhwanihi minal anbiya'i wal mursalin wa ali kullin wa ashabi kullin wa azbahi kullin, summa ila arwahil awliya'il mutasarrifin, khususan li hadrati sa'il sultanil awliya'il mutasarrifin wal ulama'i wa siddiqin wa syuhada'i wa salihin, Sayyidina Syekh Abdul Qadir Al-Jilani wa jami'i masyayikhina wa masyayihim wa abaina wa ummahatina wa ihwanina al-muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat. Al-Fatiha. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfirli wa li walidayya amin. وخصوص المؤلف هذا الكتاب الشيخنا المكارم أحمد إدريس مرزوقي وشيخنا المكارم حاجي أحمد أنور منصور وشيخنا المكارم عبد العزيز ناصر وشيخنا المكارم حاجي عبد الحليم الشافعي. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. رب اغفر لي ولوالدي آمين. Bismillahirrahmanirrahim. Melanjutkan tema yang kemarin, masih mengenai tentang nifas. Menawi wonten tiyang istri sak sampunipun melahirake putra selajeng ngedalake darah kanthi putus-putus sak sampunipun mampet selajeng medal malih, punika punapa sedaya inggih dipun hukumi darah nifas? Jawab, menawi sedaya punika tasih saklebetipun swidak dinten tur anggenipun mampet boten ngantos gangsal 12 dinten, mongko sedaya darah ingkang dipundhalake saha mampet ingkang wonten sela-selanipun punika dipun hukumi nifas. Ada masail. Bila ada seorang wanita setelah melahirkan kemudian dia mengeluarkan darah terputus-putus, apakah semuanya dihukumi nifas? Jawab, jika semua masih dalam 60 hari dan berhentinya tidak sampai 15 hari, maka semuanya dihukumi nifas, baik kita ketika keluar darah maupun ketika tidak keluar darah. Contohipun, wonten tiyang istri nglahirake putra selajeng langsung ngedalake darah dangune gangsal dinten, selajeng mampet sekawan 12 dinten, selajeng ngedalake darah malih dangune sedasa dinten, mongko sedaya darah ingkang dipundhalake saha mampet ingkang wonten sela-selanipun punika dipun hukumi nifas, lan piyambakipun wekdal mampet kasebut dipun wajibake ngelambai siram salat saha lindu-lindunipun kados tiyang ingkang suci, senasa akhiripun ternyata sedaya punika boten sah keranten sejatosipun tasih wonten saklebetipun nifas. Contoh, jika seorang wanita melahirkan kemudian langsung mengeluarkan darah lamanya 5 hari, kemudian tidak keluar darah 14 hari, kemudian mengeluarkan darah lagi 10 hari, maka semuanya dihukumi darah nifas atau dihukumi nifas, baik ketika waktu keluar darah maupun ketika waktu tidak keluar darah. Dan pada waktu tidak keluar darah, dia diwajibkan mandi, sholat, dan lain sebagainya sebagaimana orang yang suci
meskipun pada akhirnya ternyata itu semua tidak sah, karena pada kenyataannya dia masih dalam kondisi nifas. Tadi contoh semisal ketika setelah nifas kemudian keluar darah, tapi kemudian tidak keluar darah lagi. Sebagaimana contoh tadi, semisal setelah melahirkan dia mengeluarkan darah lamanya 5 hari, kemudian tidak keluar 14 hari, kemudian keluar lagi 10 hari. Kalau kita jumlah semuanya, ada 19 sama 10, 29 hari. Berarti 5 hari, 14, 10 hari. Semuanya ini hukumnya adalah nifas. Mengapa dihukumi nifas? Karena darah yang keluar atau waktu keluar darah dan tidak ini masih di dalam lingkup 60 hari, maka jelas ini hukumnya nifas. Dan sucinya yang memisah antara darah pertama dengan darah yang kedua tidak lebih dari 15 hari, maka semuanya ini dihukumi nifas. Berarti nifasnya ada 29 hari. Lan menawi darah ingkang nomor kalih, darah ingkang sak sampunipun mampet punika anggenipun milai medal sak sampunipun jarak swidak dinten saking lahiripun putra, mongko darah ingkang awal, darah ingkang sakderengipun mampet dipun hukumi nifas, lan darah ingkang nomor kalih dipun hukumi haid, lan mampetipun dipun hukumi suci. Contonipun tiang estri ngelahirake putra selajeng ngedalake darah 59 dinten, selajeng mampet kalih dinten, selajeng ngedalake darah malih 3 dinten, mongko darah ingkang awal dipun hukumi nifas, lan darah ingkang nomor kalih dipun hukumi haid, lan mampetipun dipun hukumi suci ingkang misah antawisipun haid kaliyan nifas. Jika darah yang kedua itu sudah keluar atau setelah masa 60 hari dari kelahiran, maka darah yang awal dihukumi nifas dan darah yang kedua dihukumi haid, dan berhentinya dihukumi suci. Contoh, seorang wanita setelah melahirkan kemudian mengeluarkan darah lamanya 59 hari, kemudian tidak keluar 2 hari, kemudian keluar darah lagi 3 hari, maka darah yang awal yang dihukumi nifas dan darah yang kedua dihukumi haid dan suci, dan waktu tidak keluar darah dihukumi suci yang memisah antara haid dengan nifas. Contoh yang kedua ini berbeda dengan yang tadi yang pertama. Yang ini setelah melahirkan itu keluar darah lamanya 59 hari. Keluar darah, kemudian tidak keluar darah 2 hari. Kemudian keluar darah lagi 3 hari. Jadi kalau semisal darah yang kedua ini itu keluarnya setelah masa 60 hari, maka yang 3 hari ini hukumnya adalah haid, dan yang 59 hari dihukumi nifas.
dan ini hukumnya adalah suci. Maka 2 hari ini adalah suci yang memisah antara nifas dengan haid. Kalau memang darah yang kedua ini keluarnya setelah masa 60 hari, karena kalau kita jumlah 59 sama 2, ini jumlahnya ada 61. Berarti darah yang kedua keluarnya setelah masa 60 hari, maka darah yang kedua dihukumi haid, tidak dihukumi nifas, dan juga tidak dihukumi istihadah. Karena jarak yang memisah antara nifas dengan haid ini tidak diharuskan 15 hari, bahkan mungkin 1 jam pun itu bisa dihukumi suci. Lan nawi darah ingkang nomor kalih tasih wonten saklebetipun swidak dinten, ananging mampatipun sampun wonten gangsal 12 dinten, maka darah ingkang awal ugi dipun hukumi nifas, lan darah ingkang nomor kalih dipun hukumi haid, lan mampatipun ugi dipun hukumi suci. Contonipun tiyang estri ngelahirake putra selajeng ngedalake darah damunipun 12 dinten, selajeng mampet damunipun 16 dinten, selajeng ngedalake darah malih 51 dinten. Maka darah ingkang awal dipun hukumi nifas, lan darah ingkang nomor kalih dipun hukumi haid, lan mampetipun dihukumi suci ingkang misah antawisipun haid kalian nifas. Jika darah yang kedua ini masih di dalam 60 hari dan sucinya sudah mencapai 15 hari, maka darah yang awal dihukumi nifas dan darah yang kedua dihukumi haid, dan berhentinya dihukumi suci. Contoh, seorang wanita setelah melahirkan kemudian mengeluarkan darah lamanya 10 hari, kemudian tidak keluar darah lamanya 16 hari, kemudian keluar darah lagi lamanya 4 hari, maka darah yang awal dihukumi nifas dan darah yang kedua dihukumi haid, dan berhentinya atau waktu tidak keluar darah dihukumi suci yang memisah antara haid dengan nifas. Contoh, semisal setelah melahirkan mengeluarkan darah lamanya 10 hari. Lamanya 10 hari, kemudian tidak keluar darah lamanya 16 hari. Kemudian keluar darah lagi lamanya 4 hari. Jadi contoh yang ketiga, atau jika darah yang kedua ini keluar masih di dalam 60 hari, tetapi jarak atau sucinya ini sudah melebihi dari 15 hari, maka darah yang kedua ini 4 hari dihukumi haid, dan 10 hari ini dihukumi nifas, dan ini dihukumi suci. Jadi intinya, kalau masih di dalam lingkup 60 hari, maka syaratnya waktu tidak keluar darah ini sudah melebihi 15 hari, maka darah yang kedua ketika keluar dihukumi haid, tidak dihukumi nifas, meskipun masih dalam lingkup 60 hari. Kalau kita total jumlah keseluruhannya ada 30 hari. Maka kesimpulannya adalah apabila darah yang memisah antara jarak kelahiran atau darah yang pertama dengan darah yang kedua setelah kelahiran itu, kalau memang masih di dalam lingkup 60 hari, maka kalau darahnya waktu tidak keluar darah itu sudah lebih dari 15 hari, maka darahnya dihukumi haid. Tetapi kalau kurang dari 15 hari, maka keseluruhannya dihukumi
nifas. Kalau sudah melebihi dari 60 hari, maka darahnya dihukumi haid. Seperti tadi contoh yang kedua. Jadi jarak yang memisah antara kelahiran dengan waktu keluar darah yaitu paling lama 15 hari. Kalau sudah 15 hari, maka darah yang berikutnya dihukumi haid. Cukup sekian dari saya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.